Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada hari Sabtu 28 November 2020 kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-9 mengkaji kitab yang dikarang oleh beberapa profesor, beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah. Buku yang berjudul Muqarrar Madda al-Aqidah, buku panduan ilmu tentang akidah. Buku ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sangatlah bagus untuk dibaca, sangatlah bagus untuk dikaji, sangatlah bagus untuk dipelajari oleh kaum muslimin secara umum. Karena buku ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, 3 generasi yang mulia. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan Tauhidul Asma'i was Sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ada sebagian kita yang berkeyakinan bahwasanya tauhid asma wa sifat tidaklah penting. Jawabannya adalah tauhid asma wa sifat sama seperti tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. Adapun kenapa zaman Nabi Muhammad SAW beliau hanya membahas tentang tauhid uluhiyah, karena memang penyimpangan yang terjadi waktu itu hanyalah tauhid uluhiyah. Kemudian para sahabat yang sudah masuk Islam, mereka semuanya mengimani nama Allah dan sifat-sifat Allah, sehingga tidak perlu Nabi Muhammad SAW memberitahu, mengajari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah pada para sahabatnya. Mereka semua sudah paham. Para sahabat adalah orang Arab asli, mereka memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat tidak mempelajari fokus ke dalam tauhid rububiyah, karena mereka sudah meyakini, sudah paham bahwasanya tauhid rububiyah itu sesuatu yang sudah harus diketahui, sama seperti tauhid asma wa sifat. Tetapi yang terjadi, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kebanyakan orang belum masuk Islam. Banyak yang mereka menyembah berhala, sehingga tugas pertama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka semuanya fokus ke dalam tauhid uluhiyah. Kalau seandainya di zaman dahulu sudah ada penyimpangan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, niscaya Nabi Muhammad dan para sahabat akan menasihati orang-orang, akan mengajak mereka kembali kepada jalan kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang waqi'nya yang terjadi adalah penyimpangan tauhid rububiyah terjadi setelah Nabi Muhammad dan para sahabat meninggal. Yang waqi'nya yang terjadi adalah penyimpangan tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah terjadi setelah mereka meninggal dunia, pada generasi-generasi yang setelahnya. Sehingga muncullah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan nasihat, teguran, mengajak kembali umat-umat yang mereka ini mengingkari tauhid rububiyah Allah. Sehingga muncullah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajak kembali umat-umat yang telah rusak akidah dalam tauhid asma wa sifat, karena dilandasi oleh akal pikiran mereka yang dangkal. Mereka mengira, kelompok-kelompok yang menyimpang, bahwa semuanya itu harus berdasarkan dengan akal, sehingga semua harus diukur dengan akal. Ketika tidak berdasarkan akal, maka semua harus dihilangkan. Menurut mereka ahlul kalam. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama pun mereka berusaha menjadikan
dan mengembalikan kaum muslimin kepada akidah yang benar sesuai pemahaman para sahabat, baik dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di pembahasan pagi hari ini, pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan tentang tauhid al-asma wa sifat, para ulama di sini menyebutkan bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan huwa al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah azza wa jalla muttasifun bi jami'i sifatihi bi sifatil kamal wa munazzah an jami'i sifatin naqs. Maksudnya adalah keyakinan yang kuat di dalam hati bi anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat yang sempurna, yang terjauh dari sifat-sifat yang kurang, cacat, rusak. Wal imanu bi kulli ma wasafa Allahu bihi nafsa, dan mengimani setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam Al-Qur'an untuk dirinya sendiri. Aw wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-haqiqah, atau mengimani setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati dalam hadis sahih 'ala al-haqiqah, dengan sebenarnya, min ghairi tamtsil, tanpa adanya tamtsil, wala ta'til, tanpa adanya ta'til, wala tahrif, tanpa adanya tahrif. Gimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mentauhidkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kalau nama Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan hampir semua kelompok mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Yang dijadikan permasalahan adalah yang tolak ukur perselisihan Ahlussunnah dengan bukan Ahlussunnah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang mengatakan saya mentauhidkan sifat Allah dan nama-nama Allah, di dalam hatinya harus ada keyakinan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat sempurna. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala terjauhkan dari kecacatan, kekurangan. Dan di dalam hati harus ada keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sendiri di Al-Qur'an, dan Nabi pun mensifati dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya. 'Alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Seperti apa adanya. Tidak perlu ditamsil. Tamsil adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menjadikan engkau, wahai iblis, tidak mau sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan pada iblis mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita Ahlussunnah wal Jamaah, suara perkataan Allah Subhanahu wa taala berupa suara dan huruf. Ketika seorang baca Al-Qur'an, bacaan yang keluar itu adalah suara yang keluar itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf-huruf Al-Qur'an itu semuanya adalah kalamullah azza wa jalla. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk tidak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan Allah memiliki sifat tangan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memisalkan, menyerupakan sifat Allah, tangan tersebut, dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita katakan tangan Allah Subhanahu wa taala persis seperti tangan manusia yang memiliki 5 jari, memiliki
kuku. Setiap saat tumbuh kukunya. Kemudian ada garis-garisnya, ada pori-porinya, ada rambutnya. Tidak boleh seperti itu. Ketika ayat ini diturunkan pada para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun para sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana tangan Allah Subhanahu Wa Taala wahai Nabi? Tidak ada. Karena para sahabat meyakini bahwasanya tangan menurut orang Arab sudah jelas tangan. Mengimani Al-Quran hukumnya wajib. Tidak boleh bertanya seperti ini. Misalkan tidak boleh. Bagaimana bentuk tangan Allah kita tidak tahu. Sebagaimana kita belum pernah melihat zat Allah, maka tidak bisa melihat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula sesama makhluk saja berbeda. Manusia punya tangan, gajah punya tangan. Manusia punya tangan, onta punya tangan. Tapi tangannya berbeda. Sesama makhluk saja berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahi matsalul a'la. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menetapkan sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa adanya ta'til. Tanpa adanya ta'til. Ta'til adalah mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'til mengingkari sebagian sifat Allah atau seluruh sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang mengatakan, saya mengingkari Allah itu memiliki sifat pendengaran, Allah memiliki sifat penglihatan, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kekuatan, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat marah, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat tertawa, mentaktil, mengingkari sebagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala atau sebagian atau semuanya. Padahal hadisnya sudah sahih. Al-Quran pun juga telah sahih. Tidak boleh mentaktilkan. Karena para sahabat tidak mentaktilkan sifat-sifat Allah. Ketika ayat-ayat turun, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih di depan para sahabat yang lainnya. Tidak ada sama sekali para sahabat itu mengingkari sebagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mereka sudah jamin masuk surga. Lihatlah. Ikutilah jalannya orang yang sudah jalan masuk surga. Tinggalkan jalan orang yang belum ada jaminan masuk surga. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah. Kemudian wala tahrif, tidak boleh bertahrif. Tidak boleh melakukan tahrif dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahrif adalah menyelewengkan satu nas dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih, kemudian merubah lafadznya atau membelokkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Kalau ta'til tadi mengingkari sebagian sifat atau seluruhnya. Kalau tahrif ada hadis sahih, Al-Quran dengan jalan mutawatir menjelaskan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang tersebut merubah maknanya atau menetapkan tetapi merubah dari membelokkan makna yang sebenarnya. Yang pertama tadi merubah lafadznya, seperti kalimat istawa diganti dengan istaula, itu disebut dengan tahrif. Atau merubah, membelokkan makna yang benar menuju makna yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya sifat Ar-Rahman Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tidak memiliki rahmat. Tapi maksudnya adalah iradatul in'am, Allah menginginkan kenikmatan. Lihat. Ini adalah tahrif. Jadi sudah paham ya, kalau ta'til itu menolak sebagian sifat Allah atau seluruhnya ditolak semuanya. Tapi kalau tahrif, ya, dia menyelewengkan nas Al-Quran atau hadis, diselewengkan. Contoh misalkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arsy. Kemudian datang orang dan dia mengatakan istawa di sini adalah istaula.
Istawa yang artinya ala wartafa'a sebagaimana yang disebutkan oleh seorang tabi'in dalam Sahih Bukhari. Ala wartafa'a, tinggi meninggi. Allah itu ada di atas arsy-Nya. Tetapi menurut sebagian kelompok yang menyimpang, mereka mengambil kalimat istawa kemudian berubah menjadi istaula, yang artinya menguasai. Dan ini penyimpangan, tidak boleh. Tidak ada di zamannya para sahabat yang seperti ini. Bahkan ini lebih menjurus kepada sifat seperti orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, wa qulu hittah. Katakanlah hai orang Yahudi ketika masuk Palestina, hittah, ya Allah ampunilah. Apa yang mereka katakan? Mereka merubah. Mereka mengganti kalimat hittah, perintah Allah, dengan hintah yang artinya gandum. Di sini hittah ditambah huruf nun jadi hintah. Di sana istawa ditambah lam menjadi istaula. Persis. Dan Allah SWT hukum orang-orang Yahudi sehingga tahrif tidak boleh. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Ketika turun ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sahabat diam. Tidak ada yang mereka mengatakan istawa artinya adalah istaula. Tidak. Karena para sahabat adalah orang yang faham terhadap bahasa Arab. Adapun dalil yang mereka gunakan bahwasanya istawa bermakna istaula, ya, mereka berdalil dengan syair orang Arab jahiliyah zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah makna yang sahih. Itu adalah kebatilan, sudah dibantah oleh para ulama. Syair tersebut datang dari orang Yahudi. Nah, dan tidak boleh diambil tafsir tersebut. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tahrif yang kedua adalah dia membelokkan makna yang sebenarnya kepada makna yang tidak diinginkan, seperti Bismillahirrahmanirrahim, Malik yaumiddin, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin, Arrahman Arrahim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, penyayang. Ar-Rahim sama. Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan pada seluruh orang, seluruh manusia. Ar-Rahim khusus. Sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat zati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun orang-orang tidak meminta kepada Allah, Allah akan berikan sebagaimana Allah berikan pada orang non-muslim. Adapun Ar-Rahim itu adalah sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah, yang memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Nah, datang kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kelompok yang menyimpang, kemudian mereka mentahrif ayat tersebut. Mereka mengatakan, "Na'am, kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim." Mereka bilang seperti itu. Mereka mengatakan, kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin. Nah, tetapi mereka membelokkan arti yang sebenarnya yang berupa rahmah, mereka berubahkan dengan istilah apa? Iradatul in'am, menginginkan kebaikan, menginginkan kenikmatan kepada hamba. La haula wala quwwata illa billah. Mereka benar-benar menyimpang dari jalannya para sahabat. Selayaknya orang-orang yang telah kita sebutkan penyimpangan mereka, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid asma wa sifat memiliki kedudukan penting. Sama seperti tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan kita harus mengembalikan umat Islam kepada tauhid yang sebenarnya sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena mereka jalan masuk surga. Perihal ini semuanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama menyebutkan sebuah ayat yang dijadikan patokan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Syai'un di sini dalam ilmu nahwu adalah isim nakirah ditanwin. Dalam ilmu usul fikih, ketika ada isim nakirah jatuh setelah atau dalam konteks nafi, maka umum segala sesuatu, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala.
baik baik manusia maupun jin, maupun tumbuhan, maupun hewan, maupun benda apapun itu, nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan tentang ayat dalam surat Al-A'raf 180 yang menjelaskan bahwa Allah itu memiliki semua nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah lah, milik Allah lah segala nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka hendaklah engkau berdoa kepada nama-nama tersebut. Sehingga kita dapati Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya termasuk Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah, baik di depan atau di akhirnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, ya kan? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lihatlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala digunakan para nabi dalam berdoa sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya Hayyu ya Qayyum, lihatlah disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Sebagaimana dalam hadis sahih, nama Allah Subhanahu wa taala ada 99. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mempraktekannya, maka dia akan masuk surga. Nah, sebenarnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas 99 saja. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, syafaat uzma, Rasulullah SAW ketika di padang mahsyar dan beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama yang belum pernah sama sekali Nabi tahu ketika di dunia. Sehingga dalam doa Nabi Muhammad SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nama Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk berdoa. Bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini dianjurkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mengilhad, yang mereka condong, mereka tidak berjalan lurus di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, karena mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Lihatlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ayat ini sudah diturunkan sejak lama sekali, berabad-abad yang lalu. Tapi ayat ini berfungsi sekali di zaman saat ini. Ketika di saat banyak kelompok yang mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah, mentahrifkan sifat-sifat Allah, mentaktilkan sifat-sifat Allah, mentamtsilkan sifat-sifat Allah, mentakyifkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka memahami ayat ini dengan sebenar-benarnya. Tidak boleh melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah terkandung dalamnya sifat. Setiap nama Allah terkandung dalamnya sifat. Tetapi tidak setiap sifat akan menghasilkan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka, membuat tipu daya kepada orang-orang yang berhak diberikan tipu daya dan kemurkaan. Tapi tidak lantas ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tersebut, kita menjadikan Allah itu memiliki sifat al-ghadib, pemarah, atau al-ghadban, pemarah. Tidak. Ya. Atau al-makir, membuat tipu daya. Tidak.
Setiap sifat Allah SWT tidak bisa langsung kita taruh kemudian kita jadikan nama Allah SWT. Tidak. Tetapi setiap sifat Allah itu mengandung, setiap nama Allah SWT itu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, ikhwatu fillah azanallahu iyyakum. Ayat yang berbicara tentang ini ya sangatlah banyak. Di antaranya walillahi masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Ya, zat Allah sempurna, begitu juga sifat Allah sempurna. Adapun manusia cacat, lemah, dhaif, kecil. Sama pohon saja gak bisa menandingi tingginya pohon kelapa. Gimana? Sehingga ikhwatu fillah azanallahu iyyakum harus juga ya mengetahui bahwasanya Allah SWT tidak memiliki tandingan. Cukup mengimani sebagaimana keimanan para sahabat ketika membaca sifat-sifat Allah di Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, mengimaninya tanpa mentakwilkannya, tanpa mentahrifkannya, tanpa menta'tilkannya, tanpa mentakyif tamtsilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemarin kita sebutkan, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah yang memiliki Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Allah SWT bersabar dalam menyembah Allah SWT. Apakah kalian mengetahui bahwasanya ada sembahan selain Allah? Apakah kalian mengetahui jadi Allah SWT itu memiliki apa? Sekutu-sekutu? Hal ta'lamu lahu samiyya? Tidak ada yang sama seperti Allah SWT. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi harus diperhatikan masalah ini. Masalahnya adalah sangat penting sekali dan harus kita kembalikan umat Islam kepada akidah yang benar. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menjelaskan al-wajibu fi nususil kitab, kewajiban seorang di dalam hadis-hadis ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya adalah isbatu al-fadhiha wa ma'aniha 'ala al-wajhi al-la'iqi billahi ta'ala. Menetapkan semua lafaz beserta maknanya sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Maha Besar. Jadi sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kita mengetahui maknanya. Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah itu sudah diketahui oleh orang Arab, yaitu ala wa irtafa'a. Karena tidak mungkin Allah SWT berbicara kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada umat Islam, tetapi makhluknya tidak mengetahui. Tidak mungkin. Kalau makhluknya tidak mengetahui berarti belum tegak hujjah. Sehingga harus meyakini setiap sifat Allah sudah diketahui maknanya oleh para sahabat orang Arab. Setahu ya seperti itu. Turun di sepertiga malam terakhir ya seperti itu turun. Maknanya sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimana itu semuanya tidak diketahui. Rasulullah tidak mengetahui, para sahabat tidak mengetahui, kita pun tidak mengetahui. Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah, maka kita juga tidak mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, dan beriman terhadap sifat-sifat Allah merupakan kewajiban. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana itu merupakan kebid'ahan, kata Imam Malik rahimahullah. Karena tidak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat Allah? Padahal mereka hidup bersama Nabi 23 tahun. Bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama di sini menjelaskan. Karena makna dari sifat-sifat Allah itu sudah diketahui, kita sebenarnya mengetahuinya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab itu jelas. Dan Allah pun memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Bisa dipahami? Kalau Allah memerintahkan tadaburi Al-Qur'an, berarti Allah mengetahui bahwasanya semua yang ada di Al-Qur'an itu sudah difahamin. Bisa difahami oleh makhluknya. Maka tidak perlu lagi mentakyif, mentakwil, mentahrif dan seterusnya. Kalau seandainya setiap makna kata mereka, setiap sifat Allah Subhanahu wa taala belum diketahui maksud maknanya dalam bahasa Arab, maka tidak ada faedahnya untuk mentadabburi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka pun mengatakan, para ulama hafizahumullah, mereka mengatakan adapun bagaimana kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala dan hakikat dari sifat Allah tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkata Imam Malik. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ulama besar, sepakati keimamahannya, kepemimpinan beliau dalam ilmu agama disepakati oleh para ulama. Beliau mengatakan hal sedemikian. Ketika ditanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya, makna istiwa dalam bahasa Arab sudah diketahui oleh orang Arab. Para sahabat tahu semuanya. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya bersemayamnya Allah itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban. Kalau kita tidak mengimani berarti kita mengingkari satu ayat dari Al-Qur'an. Kalau kita mengingkari satu ayat dalam Al-Qur'an bisa jadi kita terjatuh ke dalam kekufuran, kemurtadan. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya perihal bagaimana Allah bersemayam itu merupakan kebid'ahan. Tidak ada sama sekali dalil dari para sahabat dan tabi'in yang bertanya tentang hal demikian. Sehingga seketika itu Imam Malik marah dan memerintahkan orang yang bertanya untuk dikeluarkan dari majelis, dari Masjid Nabawi. Karena orang tersebut membawa syubhat yang bisa mempengaruhi murid-murid Imam Malik yang lainnya. Sehingga di sini bisa diambil faedah ketika seorang guru melihat adanya murid yang menyimpang, maka boleh mengeluarkannya sebagaimana Imam Malik rahimahullah mengeluarkan murid tersebut atau orang yang bertanya. Kemudian para ulama di sini mengatakan jawaban Imam Malik terhadap penanya tersebut yasluhu an yakuna qa'idah fi kulli sifat. Ini bisa digunakan di dalam mengkaji semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah bisa dibawa ke kaidah yang dibawakan Imam Malik tersebut. Di sini disebutkan dalam kitab Hilya Al-Awliya. Ya. Juz 6 halaman 325 326 bisa dibuka di sana. Nah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau telah meyakini, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifatnya. Ja'a biha kitabuhu wa akhbara bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Di Al-Qur'an sudah ada sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad pun memberitahu kepada umatnya. La yas'au ahadan min khalqillah qamat ladaihi al-hujjah an al-Qur'an nazala bihi wa sahha indahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya anhu ya'dila ila khilafihi wa in khalafa dhalika ba'da thubut al-hujjah fa huwa kafir. Lihatlah, Imam Syafi'i sampai mengatakan kalau sudah tegak hujjah baginya perihal tentang sifat Allah, ya, nama-nama Allah, kemudian orang tadi mengingkarinya, maka dia bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Andai saat ini pengikut Imam Syafi'i mengimani seperti akidah Imam Syafi'i, anehnya mereka mengambil fikih dari Syafi'i
tetapi mengambil akidah tidak dari Imam Syafi'i. Di sini disebutkan Tabaqat li Ibni Abi Ya'la juz 1 halaman 283. Maka sungguh disayangkan ya pengikut mazhab Syafi'i, mereka mengikuti hanya fikih Imam Syafi'i tapi tidak mau mengikuti akidah Imam Syafi'i. Nah, kemudian para mu'alif di sini, para ulama menyebutkan perkataan Imam Ahmad. Mereka semua adalah ulama-ulama besar ya, ulama-ulama besar dan sudah meninggal dunia. Dan mereka mengikuti para sahabat dengan sebaiknya. Kata Imam Ahmad, sifullah bima wasafa bihi nafsah wanfu 'anillah ma nafahu 'an nafsih. Sifatilah Allah SWT sebagaimana Allah mensifati dirinya, dan nafikanlah dari Allah SWT dari sifat-sifat yang tidak ditetapkan Allah apa yang Allah tidak namakan terhadap dirinya, yang Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa dibuka itu dalam Manaqib Imam Ahmad bin Jauzi. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, di antara pengikut mazhab, 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, pengikut mazhab yang akidahnya lurus kebanyakan dari mazhab Hambali. Kebanyakan dari mazhab Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian juga Imam Abu Hanifah, beliau juga mengatakan la yusafullahu ta'ala bisifatil makhluqin. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat persis seperti manusia, makhluknya. Ya. Wa ghadabihi wa ridahu bil sifatihi bila kaif. Dan tidak boleh juga mensifati kemarahan Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di Al-Qur'an mengatakan radhiya. Allah juga mengatakan ghadiba. Ghadaballahu alaihim, atau ghadiballahu alaihim. Allah marah pada mereka. Kata Imam Abu Hanifah bila kaif, dengan tidak adanya bagaimana. Maksudnya kita menetapkan Allah marah, Allah meridhoi, tapi untuk bagaimana kita tidak boleh. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kemudian terakhir Imam Abu Hanifah mengatakan wa huwa qaulu jama'ati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Lihatlah. Kemudian di sini disebutkan gurunya Imam Al-Bukhari, Nu'aim bin Hammad, beliau pun juga mengatakan man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa, ulama salaf semuanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi ahlus sunnah salafi mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat. Kita memiliki dalil. Karena setiap generasi pasti ada orang-orang yang dijamin oleh Allah SWT keselamatan akidah mereka. Nah, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Kata Nu'aim bin Hammad, guru Imam Bukhari rahimahullah, dia mengatakan barang siapa yang mensifati Allah SWT dengan sifat dari makhluknya, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsa faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apa yang telah Allah sifati terhadap dirinya sendiri, maka dia telah kufur. Lihat, barang siapa yang menta'til sifat Allah, maka dia telah kufur. Falaisa ma wasafa Allah bihi nafsa wa rasulu tashbihan. Terakhir Imam Nu'aim bin Hammad, guru Imam Bukhari, mengatakan maka apa yang Allah SWT sifati terhadap dirinya dan Rasulullah sifati terhadap Allah SWT dalam sunnahnya, tidak ada sama sekali penyerupaan, tidak boleh. Nah, lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ulama salaf mereka berkeyakinan ya dengan keyakinan para sahabat yang lurus. Ya, terjadinya adanya kefokusan para ulama terhadap tauhid asma wa sifat karena munculnya firqah-firqah yang sesat yang setelah meninggalnya para sahabat. Kalau seandainya sudah ada penyimpangan rububiyah dan asma wa sifat di zaman Nabi, maka Nabi akan memarahinya. Mungkin Nabi SAW akan
menghukumnya. Nah, karena itu semuanya termasuk ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, poin yang ketiga di sini sebutkan zikru ba'di sifatillah taala. Yang menyebutkan di poin ini beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama hanya menyebutkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang paling agung. Ya, dan ini sebenarnya banyak sekali ikhwat, cuma hanya diberikan beberapa poin saja. Nah, sifat yang pertama ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum adalah sifat al-haya. Allah itu maha hidup. Allah tidak akan pernah mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, al-hayy yang maha hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri. Lihatlah dari Al-Hayy. Nama Allah Al-Hayy yang maha hidup. Kaidah yang sudah kita ketahui, setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat Al-Hayy kita ambil kesimpulan bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Haya, kehidupan. Dan Allah maha hidup. Allah tidak akan pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, ya. Bertawakallah kalian terhadap zat yang hidup, tidak akan pernah mati sama sekali. Nah, kemudian yang kedua ikhwati fillah azanallahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilm, ilmu. Allah berilmu, Allah tidak bodoh, Allah tidak jahil. Allah ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Alim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita bisa ambil sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana manusia ketika memiliki nama, maka nama tersebut akan disematkan karena dia memiliki sifat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang luas sekali. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Nah, dan Allah lah yang mengajari kita berbagai ilmu. Allah lah yang mengajari Nabi Muhammad SAW ilmu. Wa'allamaka ma lam takun ta'alam. Dan Allah yang mengajari engkau wahai Nabi sebelum kamu nggak tahu ilmunya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari. Nah, kemudian yang ketiga sifat al-qudrah. Allah itu memiliki kemampuan. Terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Al-Qadir itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Terambil darinya sifat al-qudrah, kemampuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang tidak ada kekuatan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada pergerakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Dan tidak ada kemampuan yang sebenarnya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu ya. Nah, kemudian yang berikutnya sifat as-sam' wal basar. Sifat pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihatlah. Ya. Nama Allah As-Sami' Al-Basir terambil darinya sifat As-Sam' dan sifat Al-Basar. Mendengar dan melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan bahwasanya Allah itu berbicara. Memiliki sifat berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Dan perkataan Allah ini didengar. Dan perkataan Allah ini didengar oleh makhluknya. Dan tersusun dari huruf. Nabi Adam alaihissalam sebelum turun ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka dalam surat Al-Baqarah dan ayat-ayat surat-surat yang lainnya.
Nabi Adam manusia seperti kita. Kalau seandainya Allah SWT berbicara di dalam hatinya, maka itu semuanya tidak akan pernah Nabi Adam mendengarnya. Nah, kemudian juga Nabi Musa alaihissalam mendengar perkataan Allah SWT dengan suara. Nah, tidak hanya itu saja. Nabi Ibrahim, sebagaimana telah kita sebutkan dalam tafsir surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim ya berbicara dengan Allah SWT, mendengar. Nabi Muhammad juga sama, sehingga Allah SWT benar-benar berbicara dan memiliki sifat berbicara, ya, berbicara dengan suara dan berbicara berdasarkan adanya huruf-huruf yang tersusun. Itu adalah semuanya perkataan Allah SWT dan bukan makhluk. Nah, dan banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akal hal ini. Kemudian yang berikutnya sifat al-iradah. Allah itu memiliki keinginan, kemauan. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'alul lima yurid. Allah itu mengerjakan banyak, melakukan perbuatan terhadap apa yang Allah suka, Allah inginkan. Nah, kemudian yang berikutnya al-istiwa. Allah itu bersemayam. Maksudnya adalah ala wartafa'a, meninggi. Sebagaimana firman Allah SWT, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-yadan. Memiliki sifat al-yadan, kedua tangan. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Apa yang membuatmu iblis? Hei iblis, apa yang membuatmu kamu tidak mau bersujud terhadap ciptaanku yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Lihat, Allah memiliki kedua tangan. Kemudian al-ulu, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat tinggi dan Allah meninggi. Allah itu ada di atas arsy. Allah tidak ada di bumi. Allah tidak ada menyatu dengan makhluknya sebagaimana pemahaman orang-orang sufi yang mereka mengatakan Allah bersatu kepada walinya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala zatnya tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amintum man fis sama?" Apakah kalian itu ya, amintum man fis sama? Apakah kalian itu merasa aman terhadap zat yang ada di langit? Fi di sini maksudnya bukan di dalam bumi atau di bawah langit pertama, tidak. Sehingga ayat ini tidak bisa digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di dunia bersama makhluknya. Tidak, ayat ini tidak. Karena tidak setiap kalimat huruf jar yang bermakna, yang berlafaz fi itu artinya di dalam ruangan, tidak. Lihatlah Allah SWT berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di atas muka bumi ya dengan kesombongan. Dan kita harus bawa fi di sini artinya fauqa, di atas. Karena kalau kita jadikan fi ini di dalam, maka akan kontradiksi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang lainnya. Dan kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wajh, wajah. Allah memiliki sifat wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Sebelumnya Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Semuanya akan sirna, hancur. Wa yabqa wajhu rabbik. Tersisa hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajah Allah memiliki wajah. Orang Arab mengetahui apa maksud wajah. Ya, nah, tetapi mereka semuanya tidak ada, para sahabat mentakyifkan bagaimana wajah Allah. Apakah wajah Allah berwarna putih, apakah hitam, apakah coklat atau yang lainnya? Apakah wajah Allah ada matanya, ada bulunya, ada alisnya, ada ininya? Tidak boleh seperti ini. Harus berlindung kepada Allah SWT dari bisikan setan yang selalu mengajak orang untuk membisikkan dalam hatinya, berpikir tentang Allah, bagaimana Allah itu diciptakan dari apa. Harus berlindung kepada Allah SWT dari gangguan setan. Nah, kemudian yang berikutnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum adalah sifat nuzul. Allah itu turun. Allah turun. Allah SWT berfirman di dalam Rasulullah SAW
bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis yang sahih. Ketika hadis sahih, kaum muslimin wajib mengimaninya. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun. Tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fayaqul, maka Allah akan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Dan barang siapa meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Semua permintaan yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir Allah akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang memintakan ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Lihatlah sabda hadis Nabi Muhammad SAW yang agung ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Imam Nawawi dan ulama yang lainnya, tidak ada kitab tersahih setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sehingga wajib kita mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir setiap malamnya ke langit dunia. Dan ketika Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini, perkataan ini, tidak ada sama sekali para sahabat yang bertanya, bagaimana turunnya Allah wahai Rasulullah SAW? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, arsy Allah kosong wahai Nabi? Wahai Nabi, bagaimana kalau seandainya Allah turun? Di belahan sana bagaimana? Sepertiga ini bagaimana? Nah, la haula wala quwata illa billah. Agama Islam itu sebenarnya agama yang mudah. Jika akal kita menolaknya, cukup kita beriman. Hadis sahih harus kita imani, tidak boleh kita tolak. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sehingga ya, orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ketika mereka di akhir hayatnya, mereka tersesat. Bahkan mereka seperti anak kecil, karena mereka tidak mengimani seperti keimanan para sahabat. Para sahabat yakin keimanan yang benar adalah keimanan yang sesuai dengan para sahabat dan Rasulullah SAW. Mereka sudah dijamin masuk surga. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang berikutnya pembahasan tentang Asma'ullahil Husna, nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Di sini para ulama menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Allah memiliki nama yang banyak sekali. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu. Lihat, bikulli ismin, setiap nama. Huwalak, nama tersebut milikmu ya Allah. Samaita bihi nafsak, engkau yang sebutkan, engkau yang beritahu. Anzaltahu fi kitabik, nama yang engkau beritahu di Al-Quran. Allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau beritahu engkau ajarkan kepada fulan, atau perorangan yang engkau kehendaki ya Allah. Abista'atharta bihi fi ilmil ghaib indak, dan engkau ya sembunyikan di dalam ilmu gaibmu ya Allah. Lihatlah, Rasulullah SAW meyakini bahwa Allah itu memiliki nama yang banyak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Adapun kita bisa mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.
Kemudian para ulama mengatakan fala yajuzu an nusammiyallaha bismin lam yarid fil kitab wala sahih sunnah. Maka tidak boleh kita memberikan Allah Subhanahu wa taala nama yang tidak ada di Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang terakhir, para ulama di sini menjelaskan sebagaimana yang telah saya sebutkan, bahwasannya setiap nama Allah mengandung sifat. Ketika Allah memiliki sifat Ar-Rahman, berarti Allah memiliki sifat Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Aziz, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat izzah, kemuliaan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelahnya pembahasan berikutnya para ulama menyebutkan satu ayat dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya contoh-contoh dari nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa baca di akhir surat Al-Hasyr ayat 22 dan 23. Dan nama Allah Subhanahu wa taala sudah diketahui oleh banyak orang. Nah, kemudian yang terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama memberikan poin penting. Ya. Atharul imani bi asma'illahi wa sifatih. Manfaat yang dihasilkan ketika kita benar-benar beriman terhadap nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asar yang kita dapat, dampak positif ketika kita mempelajari buku-buku yang menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, buku-buku yang menjelaskan makna dari kandungan nama-nama Allah. Asar yang dapat apa saja ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Para ulama di sini mengatakan, ketika orang mempelajari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, maka dia akan bertambah ilmunya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semua kehidupan setiap harinya dia akan rapih dan baik dan akan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di akhir beliau ini memberikan beberapa contoh sifat-sifat Allah, kemudian mempraktekannya. Seperti ketika kita mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-ilm, Allah itu mengetahui, Allah mengilmui segala sesuatu. Sehingga ketika kita mempelajari Allah itu alim, Allah itu maha melihat, maha mengetahui, sehingga harus dalam diri kita harus mendorong diri kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu malu pada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan maksiat yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita mempelajari sifat al-qudrah, kemampuan Allah itu mampu, maka mau tidak mau kita harus mendorong diri kita agar kita ini selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mempercayai semua janji-janji Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Ketika Allah memberitahu akan ada kehidupan setelah kematian, maka mau tidak mau diri kita harus meyakininya. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar membangkitkan dan akan terjadi hari kiamat dengan izin Allah. Karena Allah itu memiliki sifat al-qudrah, kemampuan yang luar biasa, yang makhluk tidak memiliki sama sekali. Dan seterusnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, sama juga di antara sifat rizq wal ghina. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Memberikan rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kita harus mendorong diri kita bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Sehingga tidak boleh kita meminta rezeki kepada selain Allah. Dan Allah yang Maha Kaya. Sehingga mendorong diri kita jangan sampai kita meminta kepada makhluk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Yang terakhir para ulama mengatakan wa hakadha asy-sya'nu wan nadharu fi baqiyati asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihil 'ulya. Dan begitu juga
kita harus mempraktekkannya di dalam nama-nama Allah yang lainnya dan sifat-sifat Allah yang lainnya, persis seperti yang kita telah lakukan tadi. Nah, kenapa ikhwah? Kata para ulama, fahiya turithul mu'mina biha ta'abbudan wa khusyu'an lillahi ta'ala yazharu ala hayatihi kulliha. Karena dengan mempraktekkan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari akan menjadikan seorang mukmin lebih khusyuk lagi dalam berdoa, lebih khusyuk lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu mentadabburi nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang indah, dan Allah mudahkan kita untuk mempraktikkannya sehingga asar pengaruh yang positif yang akan dapat kita dapatkan ketika kita selesai mempelajari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.